Permohonan uji materi ambang batas presiden dan wakil presiden bukan kali pertama dilakukan. Lalu apa yang membedakannya kali ini? Lalu putusan MK yang menghapus batas ambang pencalonan presiden dan wakil presiden bersifat final dan mengikat. Lalu bagaimana mekanisme selanjutnya? Akan saya diskusikan bersama Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Udayana Idewa Gede Palguna. Selamat malam Pak Palguna. Selamat malam, Sasa. Pak Palguna, pertanyaan pertama, 33 kali dilakukan permohonan dan sebelumnya ditolak. Kali ini diterima seluruhnya. Apa yang membedakan permohonannya kali ini, Pak? Sebenarnya kalau dari substansi permohonan tidak ada yang berbeda ya. Kan yang dipersoalkan sama saja bahwa itu ada pertentangan dengan Undang-Undang Dasar gitu kan. Tetapi ingin saya katakan begini, Sasa. Em, Perubahan sikap mahkamah itu adalah sesuatu yang biasa. Jangankan kita yang berada dalam tradisi hukum civil law, di negara yang menganut tradisi hukum common law seperti di Amerika Serikat misalnya, berkali-kali kok mereka mengubah sikapnya secara diametral 180 derajat. Padahal mereka menganut prinsip preseden. Artinya putusan hakim sebelumnya atau putusan mahkamah yang lebih tinggi itu mengikat bagi hakim berikutnya atau hakim bawahan yang menghadapi perkara yang sama. Itu di negara common law yang sangat terikat oleh tradisi preseden. Sementara kita di Indonesia yang tidak terikat oleh tradisi preseden seperti itu, ya mestinya lebih longgar gitu. Oleh karena itu ada kalau pendirian mahkamah itu berubah. Yang menjadi soal kemudian adalah apakah terdapat alasan mendasar bagi mahkamah untuk mengubah pendirian itu? Kan itu persoalannya. Dan itulah yang dijelaskan di dalam pertimbangan hukum dari putusan itu setelah saya baca ya, sejak kemarin diucapkan itu. Nah, itu yang kemudian yang menyebabkan mengapa kali ini tampak berbeda. Salah satu yang menyebabkan berbeda itu kan, ya kan sekarang pemilunya serentak. Ya pemilunya serentak, padahal dasar pemikiran yang digunakan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden dengan threshold 20% itu kan patokannya adalah pemilu DPR Ya. pada pemilu sebelumnya gitu kan. Lalu terus kalau pemilunya serentak, bagaimana dong? Jadi patah gitu kan. Ya. Nah, itu salah satu yang saya baca di dalam argumen dari mahkamah. Di samping argumen yang lainnya, tapi yang sesungguhnya terkantung di dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar itu kan ada aspek untuk memperkuat presidensial system. Presidensial system itu sesungguhnya menghendaki penyederhanaan partai politik. Tetapi di lain pihak kita menganut sistem multipartai. Nah itu eh, dengan threshold itu sebenarnya dulu diharapkan akan terjadi penyederhanaan secara alamiah tanpa perlu kita membatasi pendirian partai politik. Tetapi faktanya tidak terjadi seperti itu gitu loh. Bahkan kemudian di dalam praktek sebagaimana diterangkan di dalam putusan mahkamah itu ada kecenderungan sebelum itu dulu mengapa kemudian syarat keterpilihan presiden itu disyaratkan 50% lebih gitu ya, dengan persebaran minimal di lebih dari 50% provinsi, dengan perolehan suara minimal 20% di tiap-tiap provinsi, itu adalah untuk menjamin bahwa katakanlah atau untuk menegaskan bahwa seorang presiden terpilih itu tidak cukup dengan suara terbanyak, tetapi juga dia merepresentasikan keindonesiaan. Itu kan dasarnya. Nah, tetapi kemudian dengan praktek yang sebelumnya ini, menurut pertimbangan mahkamah ya, yang Ya. terakhir ini, dia ada semacam ada semacam kecenderungan bahwa eh, pencalonan presiden dan wakil presiden itu kok jadi diarahkan hanya untuk dua pasang calon. Hmm. Dan ini kemudian potensial membuat masyarakat jadi terbelah, terpolarisasi, dan itu katakanlah tidak bagus dalam bagi stabilitas sosial. Kira-kira begitulah ininya. Ya. Padahal desain dari Undang-Undang Dasar sebenarnya secara implisit justru menginginkan lebih dari dua calon, sehingga akan terbuka
adanya pemilu putaran kedua, Ya. sehingga apa yang kemudian tadi disebutkan memenuhi representasi keindonesiaan itu bisa dicapai. Kira-kira kan begitu anunya. Ya, Pak Eh, Palguna, kalau multi ya, partai itu artinya kalau sekarang tanpa presidential threshold, semua partai bisa mengajukan, ya, ada dampaknya. Tiba-tiba muncul ya, pasangan yang begitu banyak, ini pun ditulis ya di dalam putusan dan ya, pertimbangan MK kemarin, salah satunya itu dianjurkan untuk melakukan rekayasa konstitusional. ya, Rekayasanya salah satunya adalah memastikan bahwa gabungan partai politik ini tidak kemudian menjadi dominan. Nah, dominan ini ya. bagaimana hitungan dominan, batasan dominan, hingga akhirnya nanti pembatasan-pembatasan yang dilakukan dalam revisi undang-undang tidak lagi-lagi konstitusional. Yang saya pahami itu adalah itu dikaitkan dengan konteks pertimbangan berikutnya ya. Pertimbangan pertimbangan berikutnya dia mengatakan kalau bercermin dari praktik pemilihan kepala daerah yang sekarang ini katanya kan gitu. Bahkan ada kecenderungan untuk mengarahkan pencalonan kepala daerah itu untuk menjadi calon tunggal. Dan ini yang ditakuti oleh mahkamah itu juga terjadi nanti dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Itu yang ini ya. Uh, saya ingin mengatakan dulu saja bahwa dulu saya ada dalam posisi yang berseberangan dengan putusan yang sekarang ini ya dari mahkamah dengan segala alasannya. Tetapi ini kan bentuk penafsiran Mahkamah Konstitusi ya, yang memang harus evolving. Ya, inilah yang menunjukkan bahwa konstitusi kita adalah konstitusi yang hidup dan itu yang mesti dijaga oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, kembali kepada pertanyaan tadi. Nah, artinya paling tidak ya bahwa hak partai politik untuk mencalonkan presiden dan gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu tidak sampai sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan timbulnya calon lain gitu ya. Calon lain karena semua partai bergabung mengusung orang yang sama. Itu yang mesti dihindari kalau kalau lihat semangat dari Ya. perusahaan itu. Artinya dengan adanya constitutional engineering seperti ini pun eh, sesungguhnya potensi pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dua pasangan calon juga masih tetap tumbuh. Tetapi itulah yang dijaga oleh mahkamah. Jangan sampai ke arah calon tunggal. Kalau saya memahaminya pertimbangan itu Hmm. seperti itu, Caca. Baik, batasan Ya, dominasinya ada di situ ya Pak ya? betul. Baik, Jangan sampai terjadi calon tunggal. Kan itu dikaitkan dengan konteks ya, pertimbangan berikutnya di baik. pertimbangan hukum itu. Pak Hmm. Palguna, Ya, selanjutnya putusan MK kan sudah final and binding, sudah tidak ada lagi ya, upaya hukum yang sebenarnya bisa dilakukan ya, untuk men-challenge putusan MK tersebut. ya. Itu kan artinya selanjutnya bola ada di pemerintah dan DPR. Revisi Betul. undang-undang pemilu juga sebenarnya sudah masuk ke prolegnas. Nah, Ya. pertanyaannya, kalau Hmm. misalkan rekomendasi tersebut tidak masuk dalam revisi atau tidak Hmm. selesai sebelum 2029, itu bagaimana? Hmm. Dan sejauh mana sebenarnya intervensi politik bisa mengutak-atik putusan ini? Begini, Sasa. Sesungguhnya eh, perubahan di dalam undang-undang itu kan dengan sendirinya memang harus terjadi. Karena tanpa perubahan itu pun putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat begitu selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Itu kata pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jadi dia sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Nah, artinya kalaupun tidak ada perubahan, ya putusan itu sudah mulai berlaku. Hmm. Ya. Nah, sekarang karena tradisi kita adalah tradisi civil law, ya mumpung ah, sedang dilakukan perubahan undang-undang yang berkait dengan itu, ya silakan dilakukan penyesuaian sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu pun pedomannya sudah ada kan di dalam Ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. ya. Salah satu memungkinkan dilakukan perubahan undang-undang itu karena ada putusan Mahkamah Konstitusi, gitu. Ya, jadi tanpa sebenarnya nanti masuk ke dalam revisi undang-undang ataupun masuk dalam revisi undang-undang namun belum Hmm. disahkan sebelum Hmm. 2029, Hmm. serta-merta sebenarnya sudah mengikat dan harus dijalankan putusan MK kali ini ya Pak ya? Betul,
Betul, karena itulah yang namanya putusan MK itu disebut sebagai negatif legislator kan gitu. Ya, Dia kedudukannya setara dengan undang-undang. Nah, gitu. Dia baik. mempunyai kalau undang-undang itu mengikat sejak selesai sejak diundangkan dalam lembaran negara, putusan Mahkamah Konstitusi sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan kemudian dimuat di berita negara. Sama saja, artinya sudah ada prinsip publikasi di situ. Baik. Gitu. Dan sudah dituliskan dalam lembaran berita negara, itu yang penting ya. Dimuat di berita negara. Baik. Ya, dimuat Kemudian di berita negara. eh, Pak Palguna melihat hal Ya. ini dampaknya Hmm. terhadap demokrasi, sistem pemilu kita akan seperti apa Hmm. nanti di 2029? Sebenarnya kalau kita lihat harapan dari putusan Mahkamah Konstitusi itu kan ini akan ada banyak calon ya, dia. Akan ada apa namanya pemilu kita khususnya pemilu presiden dan wakil presiden itu akan jadi lebih dinamis dalam pengertian akan ada banyak pilihan bagi warga negara untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan catatan itu tadi, makanya Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan itu saya melihat menjaganya dengan apa yang disebut sebagai constitutional engineering itu, Ya. yaitu dengan jangan sampai katakanlah partai-partai politik yang meskipun banyak jumlahnya itu berkong kali kong cuma mengusulkan satu calon, gitu Hmm. kan? Ya. Apalagi juga ditambah di sana disebutkan ya kalau partai politik tidak mengajukan calon saja berikan sanksi saja. Tapi itu kan di dalam pertimbangan. Nah, akhirnya begini. Apa yang saya mau katakan, segala pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi itu yang kelihatannya yang tampak sangat rasional itu bisa jadi meleset hanya karena satu sebab, yaitu partai politik kita belum benar-benar menerapkan prinsip meritokrasi di dalam kehidupannya Hmm. sehari-hari. Khususnya belum melaksanakan misalnya salah satu fungsi penting dari partai politik itu, yaitu apa? Fungsi rekrutmen politik. Hmm. Jadi kalau fungsi itu belum terjadi, padahal desain dari undang-undang dasar itu dari undang-undang dasar kita dalam sistem ketatanegaraan itu bertumpu pada partai politik, sementara partai politiknya sendiri belum sehat. Dan bagaimana kita mau berbicara tentang demokrasi? Hmm. Kan itu persoalannya, gitu. Bagaimana kemudian memastikan nanti di 2029 harapan dari putusan MK ini bisa benar-benar terjadi? Selain Nah, tadi kita itulah yang ya, Ya, silakan Pak. ya, itulah tadi yang disebutkan yang Sasa tadi singgung itu sebenarnya harapannya itu kan akan terjadi pengaturan lebih lanjut di dalam perubahan undang-undang ini kan. Hmm. Nah, perubahan undang-undang itu kan wewenangnya DPR dengan presiden. Mahkamah kan nggak boleh masuk ke situ Ya. membuat rumuskan norma. Andai kata mahkamah boleh merumuskan norma, mungkin langsung sudah dibuat gitu kan. Itulah sebabnya makanya Mahkamah Konstitusi hanya memberikan syarat di situ, Hmm. yaitu ya libatkanlah semua stakeholders dalam perubahan undang-undang ini, dalam perubahan Hmm. undang-undang pemilu ini. Kan gitu pesan dari mahkamah itu. Ya. Harapannya akan terjadi apa namanya deliberatif politik dan sekaligus deliberatif demokrasi dalam proses setidak-tidaknya dalam proses penyusunan undang-undang yang berkait dengan pemilu presiden dan wakil presiden ini. Nah, sehingga dengan demikian undang-undang yang dihasilkan itu benar-benar merupakan produk partisipatif dari semua stakeholder Ya. khususnya warga negara yang harus dijamin Ya. hak konstitusionalnya dan itu yang ada dimuat di dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi salah satu alasan yang menyebabkan bergeser dari pendirian yang lama itu. Jadi sekali lagi saya di sini adalah mencoba mendudukkan posisi bukan mempertahankan posisi saya Ya. pada pertimbangan sebelumnya ketika saya ikut menjadi hakim konstitusi sana, tetapi mencoba memahami apa yang ditulis oleh apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi lewat putusannya sekarang ini dalam pertimbangan hukumnya tadi itu. Dan dengan Gitu putusan Sarah. kali ini bola ada di pemerintah dan juga DPR sebagai legislator ya untuk bagaimana merumuskan pelaksanaannya nanti. Persis, dan itu jangan cuma jadi kesepakatan politik antara Baik. presiden dengan DPR saja, tapi libatkan semua stakeholders. Kan itu peran Ya. pesan dari pertimbangan hukum mahkamah itu. Artinya memang yang hendak dituju adalah apa yang disebut sebagai deliberatif demokrasi itu, sehingga eh, pesan mendasar dari perubahan konstitusi yang yaitu mewujudkan kedaulatan rakyat, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar kita itu benar-benar akan terwujudkan. Salah satunya adalah dalam
pemilu presiden dan wakil presiden itu. Bola estafet demokrasi sudah diberikan kepada DPR dan pemerintah. Kita jaga bersama-sama agar DPR dan pemerintah benar-benar menjaga bola demokrasi tersebut. Terima kasih Pak I Dewa Gede Palguna, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Udayana telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih Sasa. Selamat malam.